warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Dewi Lestari dengan NIM 02201006 dari Prodi Matematika kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jamila Konita Nur Aslami dari Program Studi Informatika dengan NIM 11201045 kelompok 4 tugas besar pengantar metode statistika. Hai, perkenalkan, nama saya Indah Permata Yuliana Ares. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri NIM 12201029. Saya berasal dari kelompok 4 PMSF. Halo semuanya, perkenalkan aku Indra Lestari Delahi dengan NIM 13201031 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, aku Gabriela Manepa Kendek dengan NIM 14201014 dari Program Studi Teknik Kelautan kelompok 4 PMSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar kami dalam mata kuliah pengantar metode statistik dengan dosen pengampu Ibu Budiani Fitria Endrawati, STP MT. Kami mengambil tema ekonomi dengan judul analisis kegiatan belanja masyarakat di e-commerce selama pandemi. Dengan nama anggota Dardul Lestari 02201006, Jamila Konita Nur Aslami 11201045, Indah Permata Yuliana Are 12201029, Indri Lestari Delahi 13201031, dan Gabriela Manepa Kendek 14201014. Selanjutnya ada latar belakang. Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada Desember 2019, dunia dikejutkan dengan adanya varian virus baru yang menyebar dengan cepat antar manusia dengan manusia yang lainnya. Virus tersebut bernama COVID-19, yang pertama kali ditemukan di salah satu pasar tradisional di Provinsi Hubei, Tiongkok. Dengan adanya wabah ini, perekonomian Indonesia bahkan dunia makin terpuruk. Banyak e-commerce yang ada di Indonesia, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Zalora, dan sebagainya, yang menjadi ladang pencarian para pedagang di Indonesia. Dengan fitur seperti gratis ongkir, cashback, dan diskon semakin menambah daya tarik masyarakat untuk berbelanja menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini, tidak lagi merepotkan, pengguna hanya tinggal menggunakan HP dan memesannya. Kemudian pesanan akan diproses dan segera dikirim oleh kurir dan pelanggan tetap di rumah tanpa harus keluar. Selanjutnya, adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana analisis korelasi aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan dalam berbelanja. Yang kedua, bagaimana analisis regresi aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan dalam berbelanja. Yang ketiga, ada bagaimana uji signifikasi parameter regresi linear berganda dari data faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan berbelanja masyarakat e-commerce selama pandemi. Dan yang keempat, ada bagaimana statistika deskriptif dari data aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan dalam berbelanja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belanja masyarakat selama pandemi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui korelasi aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan untuk berbelanja. Yang kedua, untuk mengetahui analisis regresi aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan dalam berbelanja. Yang ketiga, untuk mengetahui uji signifikasi parameter regresi linear berganda dari data-data faktor yang mempengaruhi kegiatan belanja masyarakat di e-commerce selama pandemi. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, untuk mengetahui statistika deskriptif dari data aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan dalam berbelanja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan berbelanja masyarakat selama pandemi. Selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Bisa di next? Arah hubungan analisis korelasi. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Arah hubungan positif berarti yang pertama, apabila nilai variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lain.
Yang kedua, apabila nilai variabel diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Hubungan tersebut terjadi sebaliknya pada hubungan negatif. Next. Kuat hubungan pada analisis korelasi. Yang pertama ada kuat hubungan dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 sampai 1. Yang kedua, angka 0 menunjukkan hubungan yang tidak ada. Yang ketiga, angka 1 menunjukkan hubungan yang sempurna. Semakin kecil koefisien korelasi, maka akan semakin besar kesalahan untuk membuat prediksi. Selanjutnya, yaitu teknik dan rumus korelasi. Teknik korelasi yaitu yang pertama ada nominal, yaitu koefisien konvergensi. Ada ordinal, Spearman rank, kendal tahu. Yang ketiga interval dan ratio, yaitu persen produk momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Kemudian rumus korelasinya yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat Y kuadrat, di mana RXY adalah korelasi antara variabel X dan Y. X adalah XY dikurang X bar dan Y adalah YI dikurang Y. Selanjutnya, manfaat korelasi. Adapun manfaat korelasi yaitu yang pertama dapat mengukur beberapa hubungan variabel, yang kedua dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel, yang ketiga dapat menemukan kualitas tengah layanan, dan yang keempat dapat melakukan tingkatan inflasi pada variabel yang tertentu. Jenis-jenis korelasi yang pertama korelasi sederhana, yang kedua korelasi parsial, dan yang ketiga korelasi berganda. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Dalam statistik, analisis regresi sering digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Model matematis yang menyatakan hubungan antara kedua variabel tersebut disebut dengan persamaan regresi, di mana persamaan regresi dapat terdiri dari satu atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Persamaan yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat disebut persamaan regresi sederhana, sedangkan yang terdiri dari satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas disebut persamaan regresi berganda. Regresi dapat dipisahkan menjadi regresi linear dan regresi non-linear. Selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis regresi. Pada regresi linear sederhana, persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus, seperti di bawah ini. Lalu yang kedua yaitu regresi ganda, yang dimana persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Hubungan variabel-variabel tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, yaitu uji signifikan parameter regresi. Uji signifikan parameter ini dilakukan untuk mengetahui apakah taksiran parameter berpengaruh terhadap model atau tidak secara signifikan, serta mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing parameter tersebut. Dalam uji signifikan dibagi menjadi dua, yaitu terdapat uji signifikansi parameter model secara terpisah parsial dan uji signifikansi parameter model secara serentak. Selanjutnya, deskripsi analisis data yang digunakan dalam laporan kali ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer sendiri merupakan data yang dikumpulkan melalui kegiatan survei, wawancara, kuesioner, observasi, dan eksperimen. Adapun judul kuesioner kami yaitu analisis kegiatan belanja masyarakat di e-commerce dengan link yang tertera pada slide. Dan untuk mengukur pendapat responden terhadap variabel penelitian, maka kami menggunakan skala ordinal, di mana skala ordinal itu adalah skala nominal yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat kategori tersebut. Ada skala yang kami gunakan yaitu skala terhadap jenis aplikasi, antara lain Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Zalora. Kemudian skala terhadap jenis promosi yaitu gratis ongkir, cashback, lower price atau harga murah dan diskon. Kemudian skala terhadap jenis produk yaitu fashion, makanan atau minuman, dan produk kecantikan. Adapun variabel yang akan digunakan yaitu variabel dependen atau terikat. Dalam data ini termasuk variabel dependen adalah jumlah masyarakat dalam kegiatan belanja di e-commerce, dan variabel independen atau variabel bebas yaitu
jenis aplikasi pada e-commerce sebagai X1, jenis produk di e-commerce sebagai X2, dan promosi yang ada di e-commerce sebagai X3. Periode data sendiri, kami mengumpulkan data ini dengan mengelompokkan jam perharinya di mana dimulai dari tanggal 17 Mei sampai 19 Mei 2021. Selanjutnya untuk sumber data yang telah kami peroleh berdasarkan judul dari analisis kegiatan belanja masyarakat di e-commerce, memperoleh responden dengan rentan usia 17-29 tahun. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden yang kami peroleh melalui kuesioner yang telah kami sebar via pesan broadcast WhatsApp secara online. Next. Untuk karakteristik responden berdasarkan usia, dari 50 orang, responden yang berumur 18 dan 19 tahun lebih banyak mendominasi pada pembelian secara online terbanyak. Hal itu disebabkan karena usia remaja merupakan usia yang paling dekat dengan teknologi dan akses internet. Serta di usia tersebut juga, para remaja selalu memperhatikan penampilan luar, seperti pakaian dan gaya hidup mereka. Untuk produk yang paling sering dibeli konsumen secara online adalah fashion seperti baju dan celana sebanyak 40 orang. Selanjutnya, yaitu statistik deskriptif, di mana dalam statistik deskriptif terdapat hasil data statistik deskriptif melalui Minitab terdapat pada slide tersebut. Selanjutnya, adapun analisis korelasi. Dalam analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel dependen dan variabel independen. Dari variabel-variabel tersebut diketahui bahwa uji korelasi dengan variabel prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value lebih kecil dari alfa. Artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya. Dapat terlihat pada tabel pada slide. Selanjutnya 2.1 yaitu regresi berganda. Regresi berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh antara jumlah masyarakat, aplikasi, produk, pelayanan, atau promosi secara parsial berpengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat dalam berbelanja di e-commerce. Didapatkan modal persamaannya yaitu Y sama dengan B0, beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3. Dengan hasil yaitu Y sama dengan 3,78 dikurang 0,677 X1 ditambah 0,189 X2 dikurang 0,262 X3. Selanjutnya ada pengujian signifikan secara serentak, bisa dilihat hasilnya melalui tabel di samping. Berdasarkan pengujian serentak tabel F dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat dengan jenis aplikasi, jenis produk, dan promosi pada belanja e-commerce signifikan terhadap model karena nilai p-value-nya adalah 0,000 dikurang alpha 0,05 dan nilai hitung F-nya yaitu 10,66 lebih besar daripada tabel F dengan nilai 3,10 sehingga dapat diambil keputusan bahwa tolak H0 yang artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Selanjutnya ada pengujian signifikan secara parsial, bisa dilihat di tabel di samping. Berdasarkan pengujian serentak tabel F dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat dengan jenis aplikasi, jenis produk, dan promosi pada belanja e-commerce signifikan terhadap model karena nilai p-value-nya 0,000 dikurang dari alpha dengan nilai 0,05 dan nilai hitung F-nya 10,66 lebih besar daripada tabel F-nya yaitu 3,10 sehingga dapat diambil keputusan bahwa tolak H0 yang artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu bahwa uji korelasi jumlah masyarakat berbelanja di e-commerce dengan jenis aplikasi, jenis produk, dan promosi di e-commerce untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa, artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dan ketiga variabel prediktor.
Yang kedua yaitu berdasarkan analisis model regresi didapatkan persamaannya ia sama dengan 3,78 dikurang 0,677 X1 ditambah 0,189 X2 dikurang 0,262 X3. Yang ketiga, berdasarkan pengujian signifikansi serentak, semua variabel mempengaruhi variabel dependen dan berdasarkan pengujian signifikansi secara parsial didapatkan variabel yang memiliki hubungan signifikan antara jumlah masyarakat terhadap modal. Yang keempat, yaitu statistik deskriptif didapatkan rata-rata jumlah masyarakat berbelanja di e-commerce 2,083 dengan varian sebesar 0,775 di mana nilai minimumnya 1 dan 4. Demikian presentasi dari tugas besar kami. Untuk salah katanya dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.